menuliskan persamaan pada setiap grid dan menyelesaikan persamaan matriks. Nah, ini nanti akan teman-teman tahu lah ya. Nah, kita akan bahas hanya di finite difference karena complicated sekali ya. Ini aja nih menurut saya ini udah complicated gitu ya. Jadi kita tidak akan menyentuh ranah finite element seperti itu ya. Jadi teknik simulasi numerik itu ada dua ya. Pertama itu adalah finite difference, yang kedua adalah finite element. Kira-kira bedanya seperti apa gitu. Nah, sebelum saya masuk ke sana gitu ya. Jadi kalau seandainya saya asumsikan, saya mau menganalogikan atau saya mau menghitung nih, kira-kira laju aliran air ini, ya, ini berapa sih gitu ya? Nah, gitu ya, berapa sih ya nilainya gitu? Maka saya harus buat nih boundariesnya. Oh, saya mau menghitung yang sampai batas ini saja, dari sini saja. Lalu batasnya itu ini juga ya, lalu ini ya. Nah, selain yang itu enggak, sama seperti ini ya. Ini aja nih, ini boundariesnya ya. Nah, solusi numerik itu sangat penting untuk kita mengetahui boundary condition, menentukan boundary condition atau batasan. Jadi sebelum melakukan sesuatu tuh tahu dulu tuh batasannya tuh yang seperti apa gitu ya. Nah, sama seperti halnya misalnya kuliah. Kuliah itu kan S1 itu kalau tidak salah itu level kecakapan pengetahuan itu tingkat tingkat 7 ya. Nah, tingkat 7 itu mengetahui, tingkat 8 itu S2 itu menganalisa ya. Nah, tingkat S3 itu nanti menciptakan sesuatu yang baru seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau tingkat S1 tuh tahu gitu ya, mengetahui dan mempraktekkan ilmu yang digunakan di kehidupan. Tingkat 2 itu S2 itu nanti dia menganalisa, yang ketiga dia mengembangkan sesuatu yang baru seperti itu ya. Nah, jadi kita tahu nih batasannya nih. Oh, kalau saya itu hanya cukup mengetahui dan mengaplikasikan, misalnya saya tahu nih hukum Bernoulli itu seperti apa. Oh, saya tahu nih misalnya hukum kekekalan momentum itu seperti apa. Oh, saya tahu nih hukum kekekalan partikel atau kekekalan energi itu seperti apa gitu. Nah, saya mau praktekin itu gitu. Misalnya saya colokin kipas itu ya, saya mengganti energi listrik jadi energi gerak. Energi geraknya nanti berubah lagi jadi apa? Energi angin gitu ya. Nah, dan lain sebagainya itu. Nah, kita tahu dulu nih batasannya gitu ya. Sama dalam kehidupan lah kita harus tahu batasan kita supaya kita nggak stres gitu ya. Nah, finite difference ini ya, dia itu dibagi dalam bentuk grid ya. Finite difference dalam bentuk grid. Nanti dia dalam bentuk grid. Kalau teman-teman pernah lihat foto zaman dulu gitu ya. Jadi kalau foto atau layar zaman dulu yang belum terlalu bagus gitu kan, kalau kita zoom, dia itu kan pixel-pixelnya kelihatan ya, grid-gridnya itu kelihatan. Karena kotak-kotak ini kelihatan ya. Nah, kotak-kotaknya ini kelihatan ya. Nah, kurang lebih ya, model simulasi numerik untuk finite difference itu seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, kotak-kotak ini gitu. Yang jadi masalah adalah kalau kita punya boundaries yang tidak rata gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Boundaries kita itu adalah sesuatu yang meleku-leku seperti ini. Nah, pegunungan gitulah ya. Nah, jadi kan kalau seandainya kita bentuk dalam sistem grid ya, ini ya, gini, gini ya, gini gitu ya. Nah, tentu akan ada sisi-sisi yang kosong nih, ya saya arsir nih kosong nih ya. Nah, ya. Nah, ini akan jadi nilai error nih. Ini akan jadi nilai error. Maka perhitungan kita tidak akan 100% tepat. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan error tadi? Maka gridnya harus diperkecil. Ya, gridnya harus diperkecil gitu ya. Jadi grid yang awalnya sebesar ini gitu ya, itu dikecilin lagi tuh segini, atau dikecilin lagi segini ya, sampai dengan nilai errornya itu atau sela-selanya itu semakin kecil atau bahkan tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada lagi sangat mustahil lah ya. Nah, misalnya eh, bagian bawah dari yang ingin kita analisa itu seperti ini gitu ya.
Ini kayak azan ya. Nanti kalau azan kita break dulu sebentar ya. Saya dengar sayup-sayup azan. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam satu grid ini namanya grid ya, sistem grid ini ya, kotak-kotak ini. Di dalam sistem grid ini ya, kalau ini saya zoom ya, ini saya zoom kan menghasilkan yang ini ya. Nah, yang tengah ini disebut dengan central difference ya. Pak, kalau saya mau yang tengah ini, boleh nggak ini disebut? Boleh ya. Pokoknya terserah kalian. Kalian mau yang tengah itu yang mana? Ya, terserah. Oh, ini central difference nih. Central kan tengah ya. Nah, kalau dia maju, berarti forward difference. Namanya istilahnya. Nah, ini forward difference. Kalau dia mundur ke belakang, itu artinya backward difference. Gitu ya. Nah, nanti di setiap grid ini ada nilainya. Ada nilainya. Apakah nilainya itu dalam satuan atau persamaan atau apapun, ada nilainya. Bisa jadi di sini 4 gitu ya. Ini 3, di sini 2, ini 1. Nah, sistem grid ini itu adalah kurang lebih sistem matriks yang kalian pelajari di ALE gitu ya. Jadi misalnya 3 4 3 2 1 3 misalnya. Nah, ini sistem gridnya nih. Ini gridnya yang di sini misalnya, ini grid yang di sini, ini grid yang di sini gitu. Ini grid yang di sini, ini grid yang di sini, ini grid yang di sini. Oke? Nah, kalian kan sudah belajar nih ALE nih ya. Nah, dengan ALE misalnya matriks 2 kali 2 atau 3 kali 3 itu kan runyam sekali ya, runyam sekali. Nah, eh, bahkan ya tidak ada satupun fenomena alam di dunia ini yang sistem gridnya itu 3 kali 3 gitu. Jadi paling tidak kita akan menemukan gridnya itu 3 miliar kali 3 miliar misalnya. Ya. Nah, atau 3 juta kali 3 juta gitu ya. Nah, itu bayangkan seberapa runyam, seberapa rumitnya. Nah, ini saya motong ini sedikit saja, ini bayangkan ini berapa kali berapa ini gridnya ya. Sangat-sangat kompleks sekali ya grid yang ini. Nah, itulah sebabnya kita butuh yang namanya simulasi numerik gitu. Jadi nanti persamaan-persamaan ini semua itu diselesaikan dengan komputer, diselesaikan dengan Excel gitu, diselesaikan dengan software apapun itu ArcGIS itu juga termasuk salah satunya ya. Kita tinggal klik 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 saja dia sudah punya algoritma, dia sudah punya persamaan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin jelas, Pak. Oke, jalan. Kita lanjut ya. Ini saya dengar sayup-sayup azan tapi bukan masjid di dekat rumah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, saya kasih sedikit gambaran tentang bagaimana finite element ya. Nah, sistem grid definite element itu jauh lebih kompleks. Jauh lebih kompleks sekali. Kenapa? Karena dia bisa banyak sekali bentuk ya. Nah, ini. Nah, azan ya. Bentar, kita break dulu. Allah.